Azim. Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu terkait tentang sunnah mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Itu disimpulkan ada 4 tempat. Jadi redaksi yang kemarin itu disampaikan yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Jadi disunnahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Jadi ketika kita sholat, maka ada kesunnahan mengangkat kedua tangan kita kapan? Yaitu pada 4 tempat. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ahaduha, yang pertamanya mengangkat tangan disunahkan inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. Jadi pada saat kita mau takbiratul ihram tuh, ya artinya awal daripada kita mulai sholat, kita baca takbir. Nah itu takbirnya namanya takbiratul ihram. Nah di situ disunahkan mengangkat 2 tangan kita. Allahu Akbar. Kita angkat ya kedua tangan kita. Hukumnya apa tuh mengangkat kedua tangan? Sunnah. Artinya kalau ada orang sholat nggak pakai ngangkat tangan, boleh nggak? Boleh. Cuma hukumnya makruh. Ninggalin sunnah makruh. Ya ini sunnah nih ngangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Sekarang kita nggak mau ngangkat tangan, boleh, nggak apa-apa. Tapi ya hukumnya makruh. Kalau makruh artinya dibenci. Kita kalau dibenci mau nggak? Kagak mau, iya. Nah begitu. Jadi itu lughah, secara bahasa tuh makruh. Apa sih makruh? Ya dibenci. Artinya secara hukum syar'i, bila kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tidak disiksa. Itu namanya apa? Makruh. Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Itu makruh namanya. Kan kita pengennya yang sempurna sholat, supaya dapat ganjaran pahala yang sempurna. Nah makanya ulama-ulama fikih itu menjelaskan ada 4 tempat ya ketika kita sholat disunahkan mengangkat tangan. Nah yang pertama yaitu pada saat takbiratul ihram. Makanya rata-rata kita nih ya mazhab Imam Syafi'i ya di Indonesia itu rata-rata kalau sholat pasti takbiratul ihram. Ya jadi Allahu Akbar, saat takbiratul ihramnya ngangkat tangan. Kalau kita di Madinah atau di Masjid Al-Haram Mekah itu banyak macam-macam orang. Ada yang ya enggak pakai ngangkat tangan. Allahu Akbar. Kita enggak tahu nih orang mulain sholat kapan. Tahu-tahu udah sholat aja karena enggak pakai ngangkat tangan. Bisa itu. Jadi kalau kita lagi di haram tuh model-model lah orang yang model sholatnya begini begitu, kita liatin aja dah. Begitu. Ya disitulah yang namanya apa? Perbedaan-perbedaan mazhab begitu banyak di sana nanti. Ya, tapi kelihatannya tuh ya kalau orang-orang Asia seperti kita itu yang bermazhab Imam Syafi'i itu kelihatannya dalam sholatnya rapi dilihatnya. Ya, nah seperti itu. Jadi ya kita kalau sholat angkat tangan itu ketika takbiratul ihram. Kalau nggak ngangkat tangan juga kayak gak enak ya. Ya coba dah. Ya kita nggak ngangkat tangan Allahu Akbar, jangan ngangkat tangan. Enak gak kira-kira? Kayaknya kurang enak. Karena memang udah kebiasaan kita. Dan itu hukumnya sunnah. Kalau kita kerjain dapat pahala. Fayabtadi'ur raf'a fiha, maka seseorang itu memulai mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, maaf tidak itakbiri, bersama dimulainya takbir, wayanhihi, dan dia memberhentikan mengangkat tangan ma'antihai, bersama yaitu berakhirnya juga takbir. Jadi kapan mulai mengangkat tangan? Pada saat dia takbir Allah. Nah itu pada saat Allah angkat tangan. Ketika selesai ya baru dah Allahu Akbar sampai selesai.
Itu yang bagus begitu dah. Allah, jadi angkat tangan Allahu Akbar. Jadi pas rapi ya barnya ya selesai juga. Itu yang diajarkan. Ya, jadi kan macam-macam nanti kadang-kadang ada orang ya, ngangkat dulu baru takbir. Ada tinggal turun doang takbir. Tapi Imam Nawawi mengajarkan kepada kita ya ini kapan mulai ngangkat tangan pada saat mulai takbir. Kapan selesai ngangkat tangan pada saat selesai takbir. Begitu. Kan gampang ya? Gampang. Allahu Akbar. Tuh. Jadi selesai ngangkat tangan rapi ya selesai juga takbir. Selesai takbir ya selesai juga ngangkat tangan. Sampai kita naruh tangan kita ya di atas dada kita, di bawah dada, di atas pusar. Ya itu begitu. Jadi nanti kan banyak orang ada yang begini. Ya. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, kita begini aja dah. Ya. Jadi yang diajarkan sama Imam Syafi'i ya itu macam-macam. Jadi yang udah ngaji ya kasih patus saja, ya jangan begini ya. Gitu. Kan ada yang begini, Pak. Saudara-saudara kita banyak yang begitu. Tapi kita jangan ya, enggak usah. Ya, bukan berarti kita nyalain, bukan. Ya, tapi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ya dalam beberapa kitab-kitabnya taruh tangannya di bawah dada, di atas pusar. Nah begitu. Iya. Nah itu. Jadi kesimpulannya begitu dah tuh. Dia mau mulai mengangkat tangannya bersamaan mulain takbir dan hentikan mengangkat tangannya bersamaan dia menghentikan takbir. Gitu. Waqala al-Mahalli dan berkata Imam al-Mahalli wa yukabbiru dan bertakbir siapa seorang ma'ahati yadahi bersamaan dengan turun kedua tangannya. Kata Imam Mahalli lain lagi, takbir ya bersamaan dengan turunnya. Jadi pada saat turun baru takbir Allahu Akbar gitu. Ya. Allahu Akbar. Ya, jadi enggak dari sini tapi Allahu Akbar. Wa qala al-Bajuri dan berkata Imam al-Bajuri. Nah, kalau Imam Bajuri yang mensyarahkan ya kitab ya Fathul Qarib, Imam Bajuri, fabtida'uhuma kadzalika, maka mulain ya kedua tangan tadi ya kadzalika sama seperti itu. Ya, jadi mulainnya mulain takbir kata Imam Bajuri. Fama yaqaul ana, maka sesuatu yang terjadi pada zaman sekarang ini minar rafi tidak mengangkat tangannya tapi qabla takbiri, belum takbir udah ngangkat tangan, belum takbir udah ngangkat tangan, belum takbir udah ngangkat tangan, itu bagaimana hukumnya kata Imam Nawawi? Khilafus sunnati, menyalahi sunnah. Ya, jadi kalau dia ngangkat tangan dulu baru takbir, dan itu banyak terjadi di zaman sekarang kata Imam Nawawi. Ya, nah itu bagaimana hukumnya? Khilafus sunnah. Ya, itu namanya menyalahi sunnah. Sunnahnya pada saat lagi mau ngangkat ya itu baca takbir. Baca takbir pada saat ngangkat tangan. Tapi ada ya yang kita lihat terjadi di zaman sekarang yaitu ya apa? Qabla takbir, sebelum takbir udah ngangkat tangan. Bagaimana hukumnya? Khilafus sunnah. Wa in fa'alahu kasirun min ahli ilmi, sekalipun ini banyak dilakukan oleh ahli ilmu. Banyak orang-orang yang punya ilmu kadang-kadang melakukannya seperti itu. Contoh kecilnya dah, banyak orang-orang yang ahli ilmu ketika sholat jenazah itu ketika dia jadi makmum, imam baru salam pertama udah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah pada salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia termasuk orang yang ahlul ilmi.
Tapi sebenarnya yang bagus bagaimana? Jangan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum salam. Itu yang bagus. Iya. Tapi apa yang terjadi? Banyak ya para ahli ilmu yang mengerjakan ya begitu. Coba dah Bapak perhatiin kalau sholat jenazah di mana-mana gitu. Ya, padahal banyak orang yang berilmu, tapi ketika dia terperhatiin imam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung salam. Nah, seperti itu. Ini kata Imam Nawawi, ternyata apa yang disampaikan Imam Nawawi ternyata banyak terjadi sekarang. Benar itu. Apa yang terjadi zaman sekarang yang model begitu. Apa khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Sunnahnya salam ya kedua dulu imam, baru kita sebagai makmum salam. Tapi kalau di kawasan kita alhamdulillah saya sering perhatiin gitu, kalau sholat jenazah udah hampir sepakat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru pada salam. Nah kalau yang salam duluan berarti ngaji kurang tuh ya. Nah begitu. Ada kadang-kadang salam aja assalamualaikum. Nah ini ngajinya kurang nih gitu. Atau memang ngaji belum disampaikan sama gurunya gitu. Tapi kalau saya di majlis saya sudah sampaikan semua, sehingga kelihatan di masjid-masjid, di musala-musala udah hampir rata. Mereka enggak salam sebelum imam salam yang kedua. Nah seperti itu. Jadi ini banyak dikerjakan oleh orang ahli ilmu. Jadi jangan dibilang orang awam doang. Ini yang punya ilmu kadang-kadang begitu. Kadang-kadang sholat aja jadi imam, ya ini masjid udah ngadep kiblat, padahal orang punya ilmu jadi imam, sejadinya dimiringin juga. Banyak yang begitu, banyak. Saya sering sampaikan di beberapa masjid, ini tolong jangan begini. Ya, ini masjid udah ngadep kiblat. Lah kalau nanti diserongin lagi begitu, ya imamnya begitu, ya makmum harus nyerong semua jadinya. Ya, ini begini nih, kan udah benar. Sekarang diserongin, ya dimadepin ke sono. Ya, ini kadang-kadang dia punya ilmu, entah belajarnya di mana. Nah seperti itu. Nah kalau kita kan nih ahli hidayah, udah ngadep kiblat belum? Udah. Ya jadi imam nggak usah belokin lagi. Seperti itu. Itu kata Imam Nawawi, sering dikerjakan oleh orang-orang yang min ahlil ilmi. Tuh begitu Bapak Saudara. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan ya oleh Imam Nawawi. Wasunnatu tahsulu bi ayrabin kana. Sunnah hasil dengan cara dia ngangkat, bagaimana aja caranya. Yang penting udah diangkat tangannya. Ya, udah diangkat, udah termasuk dapat sunnah. Namun ada yang sempurna. Sempurnanya bagaimana? Wa akmaluhu, yang paling sempurna ayyarfa'a kaffaihi muqabila mankibaihi. Seorang yang sholat mengangkat dua telapak tangannya itu sampai kepada dua bahunya. Allah. Nah ini sampai sini. Walaupun sebenarnya kalau udah ngangkat udah sunnah apa. Tapi yang paling bagus Allah. Ini nih kuping cuping namanya nih ya. Ya sama ini pundaknya itu segitu. Allahu Akbar. Nggak usah sampai tinggi-tinggi. Ini melebihi ini namanya. Jadi ini aja. Allahu Akbar. Itu yang paling sempurna kata Imam Nawawi. Ya. Jadi patokannya ada, modelnya seperti itu. Tapi yang namanya orang angkat tangan udah, yang penting angkat tangan udah dapat hasil sunnah. Ada yang diputer-puter. Ya begitu. Iya, ada nggak yang begitu kadang-kadang? Ada. Ya. Tapi yang paling sempurna ngangkat dua telapak tangannya itu sampai kedua bahunya. Seperti itu yang paling bagus sudah.
wala tamtulus sholatu bihi, dan sholatnya tidak batal. Wa in dhamma ilai fi'lan salisan, sekalipun dia udah mengumpulkan 3 pekerjaan ma'at tawali, beserta berturut-turut. Li'anna dzalika matlubun, karena itu memang dianjurkan. Walaupun pada saat dia mengangkat kedua tangannya nanti ada pergerakan yang memang kalau dihitung gerakannya lebih dari 3 kali, tetap tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena gerakan tersebut memang dianjurkan. Ya, itu alasannya begitu. Jadi anna dzalika matlubun, karena mengerjakan seperti itu, ngangkat kedua tangan, walaupun pada saat ngangkat nanti bisa memunculkan 3 ya perbuatan ya atau 3 gerakan yang berturut-turut, itu pun tidak membatalkan. Alasannya karena mengangkat tangan memang diminta, dianjurkan, diperintahkan. Apa dahu Syarqawi, yang menjelaskan ini adalah Imam Syarqawi. Itu yang pertama. Jadi mengangkat tangan yang pertama pada saat takbiratul ihram. Wasaniha, kemudian yang keduanya indar ruku'i, ketika ruku. Nah kalau kita mau ruku tuh Bapak Saudara, jadi ketika mau ruku takbir lagi, angkat tangan Allahu Akbar, kita ruku. Jadi kadang-kadang ada orang ruku nggak pakai ngangkat tangan lagi, langsung aja ruku. Makruh, ninggalin sunnah. Sunnahnya apa? Ngangkat kedua tangan kita. Ini yang begini-begini kita amalin. Kita sholat, ngaji, praktekin. Ngaji, praktekin. Jangan lama-lama udah ngaji, sholat, ngangkat tangan aja nggak paham mana tempat-tempat ngangkat tangan. Ada orang pokoknya ngangkat tangan terus sudah. Ya, rakaat pertama bangun ngangkat tangan, rakaat kedua angkat tangan, rakaat kedua angkat tangan. Diangkat semua tuh tangannya. Ya, padahal ada tempat-tempatnya. Ya, jadi yang pertama pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat mau ruku. Jadi Bapak praktekkan. Ya, jadi ilmu tuh kalau udah dipraktekkan, masya Allah pahalanya gede. Nah begitu. Jadi nanti kita kalau sholat ketika ruku angkat tangan. Ai indal hawihi, ketika mau turun ruku, liruku'i. Ya, jadi ketika turun mau ruku, angkat tangan. Payab tadi maka dia memulainya arafa, mengangkat pihi tangannya, maaf tidak takbir. Tuh, jadi dia mulai mengangkat tangan pada waktu ruku bersamaan mulainya takbir Allahu Akbar. Nah pada saat dibilang Allahu Akbar diangkat tangan. Tuh, indab tidak ilhawi, ketika mulain mau turun mau ruku. Wala yudimuhu, dan tidak meneruskannya ngangkat tangan ilantihai sampai selesainya takbir. Li'annahu, sesungguhnya idza haza kafahu, apabila seseorang udah meluruskan 2 telapaknya mankibahi terhadap 2 mankibahi yaitu pundaknya, inhana, maka dia bongkok. Ya, orang kalau ruku kan bongkok tuh. Ya, itu. Wa arsala yadahi, dan dia udah melepaskan 2 tangannya. Nah, itu udah cukup, ngangkat tangannya sampai situ aja. Wa amat takbiru, adapun takbir payudimu terus. Takbir itu jangan putus ila ayasilah hadar roki'i, sampai batas dia ruku. Jadi kalau ditakbir Allahu Akbar, nah sampai batas ruku baru selesai takbirnya. Ya, tapi kalau ngangkat tangan nggak apa-apa, belum sampai bar itu udah selesai ngangkat tangannya, nggak ada masalah. Nah gitu. Tapi takbirnya tetap terus sampai batas ruku, supaya perbuatan-perbuatan kita nggak ada yang kosong daripada zikir. Itu tujuannya begitu. Ya, jadi ya, tetap baca takbir yudimuhu, dia terus ya langgengkan sampai batas akhir dia ruku.
Tapi untuk takbirnya udah Allahu Akbar, walaupun dia belum sampai batas ruku nggak apa-apa. Ya, tapi nanti ya kalau ucapan Allahu Akbarnya tetap harus sampai batas ruku. Allahu Akbar. Tuh begitu. Jangan Allahu Akbar masih begini udah akbar padahal dia belum ruku. Jangan. Sama juga sujud. Allahu Akbar sampai sujud baru selesai takbirnya. Sehingga pas sujud nanti ganti. Ya baru baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau baru Allahu Akbar padahal masih begini mau sujud. Nah ini kan diam berarti dia nggak bagus. Ya. Jadi takbir itu mesti sampai batas pekerjaannya. Ya, kita dari diri mau sujud, nah itu sampai sujudnya takbirnya. Allahu Akbar. Nah, begitu Bapak Saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi sampai ya dia tujuannya sampai. Kalau ada orang meruku sampai ruku, ada orang mau sujud sampai sujud. Tapi ketika takbir enggak mesti ya ngangkat tangannya ya itu sampai rukunya. Ngangkat tangannya yang penting udah ngangkat tangan Allahu Akbar. Ya, tangannya udah gak diangkat lagi tapi takbirnya masih tetap lanjut sampai batas ruku, yaitu dua telapak tangannya megang dengkulnya. Ini rohah namanya nih. Ya, rohah. Jadi rohanya harus sampai megang dengkulnya. Begitu. Bukan jari-jarinya. Rohah. Ya, rohah ini nih. Ya, kalau dalam bahasa Arab rohah. Kalau ini bahasa Arabnya asabi' namanya. Jadi yang ditempelkan ya ini adalah rohahnya yang ditempelkan di sini di dengkul. Itu yang paling sempurna ya seperti itu. Tujuannya apa? Li alla yakhluwa juz'un min salatihi, supaya tidak kosong unsur dari sholatnya an zikrin, daripada zikir. Jadi artinya ketika kita sholat jangan sampai kosong, selalu zikir terus. Ya, jadi perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, makanya ada takbir sehingga tidak ada kekosongan zikir di dalam sholat. Nah begitu. Jadi nanti dari berdiri iktidal ke sujud ya itu ada takbir sehingga nggak kosong di zikir. Nanti selesai takbir langsung subhana rabbiyal a'la, kan begitu. Ya, jadi artinya nggak ada kekosongan zikir di dalam sholat-sholatnya. Itu tujuannya. Fabtida'uhuma, maka memulai keduanya ma'an bersama-sama, dunantihaihima, tidak waktu selesai keduanya. Mulainya angkat tangan dengan takbir bareng, tapi selesainya enggak. Yang angkat tangannya udah rapi tapi takbirnya sampai batas ya orang itu megang ya dengkulnya. Begitu Bapak Saudara. Wasalisuha, kemudian yang ketiga. Nah, sekarang yang ketiga ngangkat tangan di mana sunahnya? Indal i'tidali, ketika mau i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah itu pada saat sami Allahu liman hamidah ngangkat tangan. Itu namanya dari ruku mau bangun ke i'tidal namanya. Ayrobi, yaitu ketika dia bangun minar ruku'i, dari ruku, lil i'tidali, untuk i'tidal. Wayab tadi'u, dan dia memulai ar-rab'a, mengangkat, maaf tidak irobi rasihi, bersama permulaan mengangkat kepalanya. Jadi mulainya tuh pada saat dia mau ngangkat kepala ya langsung dia takbir sama ngangkat tangan. Ya bacaannya sami Allahu liman hamidah. Jadi beda daripada yang lain-lain. Kalau yang lain Allahu Akbar, tapi dari ruku ke i'tidal bacaannya sami Allahu liman hamidah.
Fa iza stawa, maka apabila telah rata sama qaiman dalam keadaan berdiri, arsalahuma irsalan khafifan, maka dia melepaskan dua tangannya dengan irsal khafif tahta sadrihi, di bawah dadanya. Sami Allahu liman hamidah, tangannya boleh irsal begini, boleh irsal juga begini. Ya, jadi melepas tangan bisa begini, bisa juga begini. Enaknya aja Bapak Saudara. Ya, jadi setelah dia mengangkat tangan kemudian irsal, ya, dilepaskan tangannya dalam kondisi boleh begini, boleh juga begini. Ya. Itu namanya irsal khafif. Warabi'uha, kemudian yang keempat, yang terakhir nih, ngangkat tangan kapan adanya? Indal qiyami, ketika bangun, minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Jadi setiap sholat yang ada tasyahud awalnya, bangun dari tasyahud awal, mau berdiri ngangkat tangan. Misalnya sholat maghrib ada tasyahud awal, sholat isya ada tasyahud awal. Kalau sholat subuh nggak ada. Sholat zuhur ada tasyahud awal, sholat asar ada tasyahud awal. Nah, ingat-ingat tuh Bapak Saudara, habis tasyahud awal bangun, Allahu Akbar, angkat tangannya. Ya, angkat tangan. Itu mengangkat tangan, ya, habis tasyahud awal hukumnya sunnah. Kalau ninggalinnya hukumnya makruh. Yang keempat dah cukup dah tuh. Ya, cuma 4 aja udah. Ya, 1 pada saat takbiratul ihram, 2 pada saat mau ruku, 3 pada saat ya bangun dari ruku, i'tidal. Nah, kemudian yang keempat ketika berdiri habis tasyahud awal. Kenapa itu begitu? Lil ittibai, karena ngikut kepada Rasulullah. Bukan ngarang, bukan. Ngikut kepada Rasulullah. Berdasarkan hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana saya sholat. Nah, jadi ya itu kita ngelihat Rasul sholat begitu. Siapa yang ngelihat? Bukan kita. Kita jauh dari Rasulullah, tidak sezaman dengan Rasulullah, tapi dari sahabat. Sahabat menurunkan ilmunya kepada tabi'in, tabi'in nurunin ilmunya kepada tabi'in tabi'in. Nah, tabi'in, para ulama-ulama ngarang kitab. Ya, disusun tuh kitab nih cara sholat Rasulullah begini-begini. Ada kitab fiqhus sholat. Nah, itu yang kita pelajari. Berarti sanadnya mutasil kita. Begitu. Jadi ya kita belajar, punya guru, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi. Itu yang dimaksud mutasil sanadnya. Nanti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sembarangan itu. Ya, jadi semuanya mutasil dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, begitu Bapak Saudara. Jadi alasannya lil ittiba, karena ittiba ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syaikhani. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walau shalla, kalau seandainya ada orang salat min qu'udin, dari duduk. Gimana kalau salatnya duduk? Ustuhibba, maka disunahkan lahu bagi orang tadi ar-raf'u, mengangkat juga tangannya inda takbiri, ketika takbir, akibat tasyahudil awal, ya setelah tasyahud awal. Tetap kalau dia salatnya duduk habis tasyahud awal, dia tetap ngangkat tangan juga, Allahu Akbar. Nah, begitu, karena duduk posisinya itu sama seperti berdiri. Jadi fa'tibaru bil qiyami lil ghalibi, maka yang diiktibar, yang menjadi ya hitungan itu pada saat berdiri. Kenapa? Lil ghalib, karena itu umumnya. Kita kan umumnya sholatnya berdiri. Nah, makanya pada saat habis tasyahud mau bangun diri, sunnah ngangkat tangan. Sekarang kalau seandainya dia sholatnya duduk bagaimana? Kan kagak diri, tetap dianjurkan mengangkat kedua tangannya.
Wala yusannu, dan tidak disunahkan raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan, fi ghairi hadzihil mawadil arba'ati, pada selain di tempat-tempat yang empat ini. Kal qiyami min jalsatil istirahati, seperti bangun setelah selesai duduk istirahat. Salah rakaat pertama, rakaat kedua kan ada duduk istirahat. Habis duduk istirahat bangun, Allahu Akbar, enggak usah angkat tangan. Ya, karena tidak disunnahkan gitu. Kalau tidak disunnahkan ngangkat tangan makruh hukumnya. Kalau nanti melebihi daripada gerakan 3 kali berturut-turut bisa membatalkan. Konsekuensinya begitu Bapak. Jadi kalau ada orang sholat ngangkat tangan mulu, ya padahal itu tidak disunnahkan, maka nanti ada gerakan 3 kali berturut-turut dengan sebuah ngangkat tangan yang tidak disunnahkan, bisa membatalkan. Tapi kalau yang disunahkan, ya walaupun 3 kali berturut-turut gerakan tidak membatalkan. Alasannya apa? Sebab memang itu perintah, ya, anjuran. Begitu Bapak Saudara. Wa minas sujudi, dari sujud, ya enggak perlu dari sujud ngangkat tangan, enggak perlu. Wa amma qaulu Syarqawi, adapun pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syarqawi, wa baqiyal qiyamu, dan tetap tersisa daripada berdiri min jalsatil istirahati, setelah duduk istirahat, fayusan rafu, maka disunahkan ngangkat tangan, indahu, menurutnya, kama nas oleh Syafi'i, sebagaimana nas Imam Syafi'i, wa huwal mu'tamu, dan itu yang dipegang. Maka kalau yang punya pendapat seperti itu, bahwa dhaifun, itu kaulnya dhaif gitu. Jadi kalau ada yang bilang habis duduk istirahat ngangkat tangan, itu kaulnya dhaif. Nah kalau kaul dhaif nggak usah diamalin, ya begitu. Jadi tetap ya yang disunahkan hanya ya 4 tempat saja, selebihnya tidak disunahkan. Kalau ada yang punya pendapat habis duduk istirahat suruh ngangkat tangan, itu pendapat dhaif, ya pendapatnya apa? Lemah. Hakaza, demikianlah ini qala syekhuna, telah berkata tuan guru kami Muhammad Hasbullah. Muhammad Hasbullah punya pendapat begitu. Summa qala, kemudian ya beliau berkata wal mu'tamadu, dan yang dikuatkan la yusannu, tidak disunahkan. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh syekhuna Muhammad Hasbullah. Fa in taraka raf'a, kalau seandainya dia tinggalkan mengangkat yang dianjurkan, fima umira bihi, terhadap apa yang diperintahkan, au fa'alau, atau dia mengerjakannya fima lam yu'mar bihi, terhadap apa yang tidak diperintahkan, kuriha, dimakruhkan. Disunahkan ngangkat tangan, kita enggak ngangkat tangan, makruh. Disunahkan jangan ngangkat tangan, kita ngangkat tangan, ya makruh juga. Paham ya Bapak ya? Ya, jadi kalau ini disunahkan ngangkat tangan, tapi kita nggak ngangkat tangan, makruh. Sekarang tidak disunahkan ngangkat tangan, kita ngangkat tangan, ya makruh juga. Yang bagus bagaimana? Yang disunahkan ngangkat tangan, ayo kita kerjain angkat tangan. Yang tidak disunahkan ngangkat tangan, jangan kita ngangkat tangan. Nah ini setelah ngaji nih biar paham tuh, ada 4 berarti kesimpulannya. Jadi 4 macam ini harus kita praktekkan setiap kali kita sholat. Faidatun, ini satu faidah. Qala Sulaiman al-Jamal, berkata Sulaiman al-Jamal, wa an aliyin karramallahu wajhah, ya riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah memberikan keridhaan buat Sayyidina Ali, anna makna nahri, bahwasanya arti nahar fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini ada satu riwayat yang disampaikan oleh Sulaiman al-Jamal. Sulaiman al-Jamal itu pengarang tafsir, ya ini ya, tafsir Jamal, yaitu syarah tafsir Jalalain. Jadi ada tafsir itu kan namanya tafsir Jalalain. Kenapa disebut Jalalain? Karena dikarang oleh 2 Jalal.
Tuh makanya Jalalain, dua Jalal. Pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mengarang, yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuh, karena ini tafsir dikarang oleh dua Imam Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, maka disebutlah tafsirnya tafsir Jalalain. Jangan salah baca tafsirnya tafsir jalan lain, ya bukan, ya tafsir Jalalain. Kenapa disebut Jalalain? Karena yang mengarang adalah dua Jalaluddin. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli dari mulai surah Al-Fatihah sampai ya suratul Kahfi selesai, ya Al-Isra. Nah, itu nanti mulai dari suratul Kahfi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Gitu. Jadi mulai suratul Kahfi itu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya disebut tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain ini disarahkan lagi ya sama Imam Sulaiman Al-Jamal namanya. Tafsir Jamal. Saya punya tuh kitabnya. Ya, Tafsir Jamal namanya. Ya, karangan Sulaiman Al-Jamal. Nah, menurut Sulaiman Al-Jamal, riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, makna nahar pada firman Allah Ta'ala wanhar itu artinya apa? Ayyar fa'ayadaihi pitakbiri ila nahrihi, yaitu mengangkat dua tangannya dalam takbir sampai lehernya. Tuh, jadi mengangkat tangan Allahu Akbar sampai leher itu artinya wanhar. Gitu. Ini ada pendapat. Ada juga yang artinya wanhar berkorban. Itu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, dan berkorbanlah. Tapi ada pendapat di dalam tafsir Jamal riwayat daripada Sayyidina Ali artinya wanhar ngangkat tangan. Itu. Jadi kita makanya dalam sholat kenapa disuruh ngangkat tangan? Itu ada ya tujuannya, ada perintahnya. Seperti itu. Nah, nanti baru faslun fi wajibatis sujud. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharih bihas sudur wa tahunu bihal umur. Sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang sekalian, demikian taklim kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita beri kepada manfaatnya dan tentunya dapat dikabulkan